بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat besar, yaitu berupa kesehatan, kesempatan dan hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang-orang yang bahagia itu adalah mereka yang memahami, mereka yang mengerti, tujuan hidupnya. Kenapa dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di muka bumi ini. Dia tahu, dia faham. Kemudian dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengabarkan kepada kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini tidak lain adalah semata-mata agar kita ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ini tujuannya adalah agar manusia dan jin ini beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak diperintah, mereka tidak disuruh kecuali untuk memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Jadi mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan Allah menciptakan kita. Maka jangan sampai kita keluar dari tujuan tersebut. Kita faham, oh Allah menciptakan saya, Allah menciptakan saya di dunia ini adalah semata-mata untuk taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya adalah tidak lain agar mereka ini menjadi orang-orang yang mulia. Mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kemuliaan tanpa takwa. Allah telah meletakkan kemuliaan itu pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling pandai, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang paling taat melaksanakan perintah Allah, yang paling bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya Allah memerintahkan kita beribadah. Seperti ibadah saum Ramadan yang kita lakukan sekarang ini. Jelas tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya kita puasa itu adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ibadah ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu adalah agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus paham itu semuanya ya. Jadi ya orang bertakwa itu seperti apa? Kira-kira gambaran orang bertakwa saat seperti orang beriman berpuasa itu. Meskipun dia haus, dia lapar, ya, tetapi dia taat pada Allah, tidak mau makan. Kenapa? Karena sama Allah dilarang. Nanti setelah maghrib baru berbuka puasa. Walaupun makanan minuman itu halal, ya, dia berani, rela, ya, haus, lapar, lemah, ya, tapi dia tidak mau melanggar, ya, tidak mau makan minum karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Nanti baru boleh setelah berbuka puasa, yaitu pada saat maghrib. Pada saat kita berpuasa, malam kita sholat tarawih seperti ini, bahkan tidak cukup, setelah tarawih mungkin masih ngaji, baca Quran. Ya, kalau di tempat saya itu sayup-sayup, soundnya itu sampai jam 12 malam. Nanti jam 12 malam berhenti paling 2 jam, setengah 3 sudah terdengar lagi orang ngaji. Begitu tamaknya orang-orang beriman, begitu serakahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, mereka masih tahajud, salat malam, baca Quran, zikir, infak, sedekah, siang harinya puasa. Begitulah gambaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang sedang berpuasa, bukan hanya dia menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya meningkatkan ibadah, salat, zikir, baca Quran, infak, sedekah, qiyamul lail. Mereka juga menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa itu. Dia menjaga lisannya untuk tidak berdusta. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghajatkan puasanya. Allah tidak butuh puasanya orang yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Maknanya apa? Orang yang puasa dia harus menjaga lisannya. Tidak boleh berkata bohong, berdusta, ngerasani orang saat puasa, ya, membuka aib, mengadu domba, memfitnah, ya, mencemarkan kehormatan, tidak boleh. Ini dilatih selama 1 bulan penuh. Bukan berarti kalau sudah puasa nanti boleh, bukan begitu ya. Cuma kita gambarannya orang bertakwa itu seperti itu. Begitu juga dengan matanya, penglihatan, pendengaran, tangan, betul-betul dijaga. Jadi kalau orang bertakwa itu, dia laksanakan ketaatan kepada Allah dan dia berusaha untuk mengekang dirinya untuk jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai merusak ibadah puasanya. Begitulah kira-kira gambaran orang yang bertakwa. Dan ini dilatih selama 1 bulan. Harapannya nanti juga seperti itu. Setelah puasa selesai, kita tidak suka berdusta, tidak suka membuka aib orang, tidak suka ngerasani orang dan seterusnya. Begitulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa itu selain kemuliaan? Di dunia, orang yang bertakwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan seluruh urusannya. Orang yang bertakwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya, akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, akan dimudahkan berbagai urusannya. Itu dengan bertakwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan bertakwa. Jadi salah satu pintu rizki itu adalah dengan takwa, dengan taat pada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan urusannya itu mudah. Urusan-urusan kita itu dimudahkan sama Allah, ditolong, ya. Kan persoalan kita ini banyak. Kalau tidak dapat pertolongan Allah, sulit kita, ya. Tapi meskipun permasalahan kita ini misalkan banyak, ada 100, semuanya diberikan jalan keluar oleh Allah, tidak masalah. Permasalahan cuma 1, tapi kita tidak punya jalan keluarnya. Kenapa? Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolong, tidak diberikan jalan keluar. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingung kita, ya. Tapi kalau masalah banyak, kita bertakwa kepada Allah, nyantai. Begitu juga dengan persoalan bangsa ini, ya. Persoalan negara, keluarga, rumah tangga, ya, sampai negara. Itu begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama'i wal. Seandainya penduduk sebuah negeri itu iman dan takwa kepada Allah, niscaya kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam berbangsa bernegara, ini kuncinya supaya kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dilatih selama ibadah puasa Ramadan. Di dunia itu. Kalau di akhirat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah, pentingnya kita bertakwa kepada Allah, taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan mudah, persoalan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapat dengan apa? Nabi mencontohkan takwa itu dengan berdoa pertama. Nabi saja berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk. Saya mohon petunjuk kepadamu ya Allah. Nabi minta hidayah, minta petunjuk supaya tidak sesat dalam hidup ini. Wattuqa, dan ketakwaan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita minta kepada Allah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah takut kepada Allah, tidak akan neko-neko sudah. Tidak perlu ada pengawas, tidak perlu ada CCTV. Kenapa? Kita sudah tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak akan kita korupsi, tidak akan kita macam-macam sudah, ya. Seperti itu. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, kerjakan amal soleh. Kerjakan amal soleh seperti kita puasa dan lain sebagainya. Itu adalah supaya kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Tidak mungkin orang itu akan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak mengerjakan amal soleh, tidak beribadah. Ibadah itu supaya kita takwa. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi takwa itu didapat dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu agama, belajar supaya kita ini takut kepada Allah. Dengan ilmu kita tahu, oh ini halal, ini haram. Ini perintah yang harus saya kerjakan, ini larangan yang harus saya tinggalkan. Ini kebenaran harus saya ikuti, ini sesuatu yang keliru saya harus tinggalkan. Itu dengan ilmu.